Kobaran api dengan cepat membakar sedikitnya 4 ruangan kelas yang berada di lantai 1 dan 2, ruangan koperasi serta ruangan perpustakaan di SMP Negeri 20 yang berada di Jalan Kapten Rahmabudin, Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran dari Pemko Medan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang membakar seluruh isi ruangan kelas. Sejumlah guru yang tiba di sekolah tak kuasa menahan air mata melihat ruangan kelas tempat belajar mengajar ludes terbakar. Dari pupus. Iya. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan menjinakkan si jago merah. Artinya kita lagi sangat istirahat pembenahan sekolah betul-betul ini. Dalam rangka terus Agustus dan lain-lain sebagainya. Karena tadi berapa ruangnya yang pasti belum kita lihat dulu nanti, karena itu masih ada api ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Polsek Medan Labuan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, kerugian akibat kebakaran di sekolah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kali ini iNews Siang akan kami awali dari informasi Presiden Joko Widodo yang telah menyerahkan bonus kepada atlet dan pelatih yang telah berjuang di Olimpiade Paris 2024. Jokowi juga memastikan pemerintah memberikan bonus kepada atlet yang tidak mendapatkan medali. Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Medali emas. Presiden menerima atlet peraih Olimpiade Paris 2024 di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah atlet peraih medali emas Olimpiade Paris ada Fredrik Leonardo dan juga Rizky Juniansyah, serta peraih medali perunggu Gregoria Mariska Tunjung terlihat di dalam rombongan. Peraih medali emas mendapatkan bonus sebesar 6 miliar rupiah. Sementara para pelatih yang membantu atletnya meraih medali emas mendapatkan bonus 2,75 miliar rupiah. Sementara untuk atlet yang meraih perunggu, Gregoria Mariska Tunjung mendapatkan bonus sebesar 1,65 miliar rupiah. Dan pelatihnya mendapatkan bonus 675 juta rupiah. Presiden juga memberikan bonus kepada para atlet yang tidak meraih medali di Olimpiade. 250 juta rupiah. Saya melihat keberhasilan ini bukan instan, ada proses panjang yang dilakukan dari seluruh pihak, baik berkaitan dengan identifikasi bakat dini, berkaitan dengan pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, kerja keras pelatih, tim pendukung, dan semua cabur yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan 675 juta rupiah. Serta 250 juta rupiah untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Bonus ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memotivasi, meningkatkan prestasi, dan kemudian kembali mengharumkan nama bangsa dan negara di gelanggang dunia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atlet-atlet Olimpiade Paris 2024 pagi tadi diarak dari kawasan Senayan menuju Istana Negara. Pawai kontingen Indonesia dimulai dari pukul 7.30 pagi dan menyapa warga yang sudah mendukung mereka. Bus yang membawa atlet Olimpiade Paris 2024 mulai membawa rombongan dari Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju Istana Negara. Medali emas. Bus berangkat dari pukul 7.30 dan melewati sejumlah jalan protokol. Indonesia. Dengan bus atap terbuka, sejumlah atlet mulai menyapa warga yang berada di sisi jalan. Rute yang dilalui bus diantaranya dari Gedung Menpora Senayan, Jakarta, menuju kawasan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian melalui Bundaran HI MH Tamrin, Jalan Majapahit, dan berakhir di Istana Merdeka. Rombongan atlet Olimpiade ini menuju istana dikarenakan memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi mengapresiasi perjuangan 29 atlet dari 12 cabang olahraga yang telah berpartisipasi dalam perhelatan internasional terbesar di dunia olahraga Olimpiade Paris 2024. Para atlet rencananya akan menerima bonus dari pemerintah. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta sudah ada rekan kami Giselia Nurrahma di sana. Selamat siang Gisel, bagaimana proses penyerahan bonus untuk para atlet tadi pagi sudah berlangsung? Apakah untuk siang hari ini ada makan siang bersama dari Presiden Joko Widodo bersama para atlet? Selamat siang Arlista dan juga pemirsa, benar sekali. Pagi hari ini tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menerima dan juga menemui sejumlah atlet yang telah berjuang keras di Olimpiade Paris 2024. Kegiatan pagi tadi berlangsung selama 15 menit yang berada di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta. Sebanyak 10 atlet tadi diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo, termasuk 3 diantaranya yang meraih medali, yaitu Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan juga Gregoria Mariska. Selain para atlet, para pelatih dari atlet-atlet tersebut juga tampak hadir menemani atlet, dan juga terdapat juga keluarga dari Fedrik Leonardo serta Rizky Juniansyah yang turut hadir menemani untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun sejumlah tamu undangan dari pemerintah yang tadi kami lihat juga hadir untuk menemani Presiden Joko Widodo, diantaranya yakni Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menko PMK Muhadjir Effendi, Ketua Umum Panjat Tebing Yeni Wahid, dan tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo untuk menemani atletnya bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam sambutannya tadi, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dan juga memberi penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para atlet yang telah berjuang keras bertarung di Olimpiade Paris 2024. Apalagi dari para atlet ini ada yang dapat memberikan keberhasilan kemenangan seperti Fedrik Leonardo di cabang panjat tebing, Rizky Juniansyah di cabang angkat berat, dan juga Gregoria Mariska di cabang olahraga badminton. Dari kemenangan-kemenangan mereka ini, pemirsa, Jokowi berharap nantinya dapat membangkitkan optimisme dan harapan bagi para atlet untuk berlomba-lomba mencetak kemenangan di event-event olahraga internasional lainnya. Dan sebagai bentuk apresiasi, Joko Widodo telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah bagi peraih medali emas dan juga 1,65 miliar rupiah untuk peraih medali perunggu. Sementara bagi atlet yang belum mendapatkan medali, ini juga mendapatkan bonus tunai sebesar 250 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah karena telah mewakili Indonesia di kancah internasional dan untuk memotivasi agar kedepannya para atlet ini bisa mencetak kemenangan di event-event internasional lainnya. Demikian Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Gisel dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian gemilang yang sudah diraih para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Menpora juga meminta maaf kepada masyarakat karena menggelar pawai di hari kerja. Agar semangat juara dan juga motivasi untuk mengukir sejarah di dunia yang dilakukan para atlet muda ini
bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Dan ini karena kita promosikan di sosial media, saya ditelepon Menpora Singapura, ternyata beliau juga hari ini melakukan hal yang sama, menuju istana presiden juga. Jadi ini merupakan suatu budaya yang sangat baik, yang saya rasa Indonesia memerlukan inspirasi-inspirasi bagaimana ke depan generasi Bunda makin bisa mengukir sejarah di tingkat dunia. Jadi tidak berpanjang lebar, terima kasih untuk seluruh dukungannya, dan mungkin saya ingin mohon maaf kepada masyarakat karena banyak sekali yang komentar. Pertama, kenapa tidak dilakukan saat Sabtu Minggu ataupun saat Car Free Day, karena para kontingen dan para atlet baru tiba dari Paris 2 malam lalu, dan kita berikan waktu sehari istirahat dulu bersama keluarga. Dan ini kita lakukan, alhamdulillah Bapak Presiden langsung menerima hari ini agar setelah ini para atlet bisa kembali berlatih dan juga para atlet bisa kembali pergi untuk melakukan kejuaraan di tingkat regional dan dunia lainnya. Jadi sekian dari saya. Atlet panjat tebing pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024 memenuhi undangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sebelumnya, Frederick menemui Menteri Olahraga Pemuda dan Olahraga, kemudian diarak menyapa warga yang sudah mendukungnya. Senang hari ini bisa dapat undangan, juga keluarga juga diundang buat ketemu Bapak Presiden, yang pasti ini sesuatu yang sangat, momen yang sangat bahagia lah buat saya. Oke, ini Bapak sama Ibu sengaja datang ke sini, Frederick? Ya, sengaja datang sini, dan kemarin ketika penyambutan sampai di Indonesia memang beliau diundang khusus datang buat menyambut. Nggak pernah kebayang gitu ya bakalan dikasih kesempatan buat bisa diarak gitu secara khusus. Tapi yang pasti saya senang dan juga bersama teman-teman yang lain yang telah berjuang di Olimpiade Paris 2024, dan ini suatu kebanggaan buat teman-teman atlet mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dan juga diberikan kesempatan buat menyapa masyarakat Indonesia yang telah memberikan doa dan dukungan. Tentunya ini kan medali pertama Olimpiade buat saya, dan ini pertama medali emas buat angkat besi yang setelah beberapa tahun baru bisa menyumbangkan medali emas di angkat besi, dan ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Ini adalah jenjang awal saya, perjalanan saya menuju Olimpiade selanjutnya. Insya Allah nanti di Los Angeles saya bisa mempertahankan medali ini, karena mempertahankan lebih sulit daripada meningkatkan. Sekali hari ini bisa datang ke istana untuk bertemu Pak Jokowi, dan sebuah kebanggaan juga hari ini bisa hadir dengan 2 peraih medali emas untuk Indonesia, dan bonus ini pastinya sangat saya syukuri, dan saya berterima kasih banyak untuk Pak Jokowi dan seluruh jajarannya karena sudah memberikan bonus kepada kami, dan semoga bonus ini bisa saya gunakan dengan baik. Sementara itu pemirsa, Rizky Juniansah, atlet angkat besi asal kota Serang, ini diarak keliling kota saat kembali ke kampung halamannya. Rizky berhasil meraih medali emas pertama di Olimpiade Paris untuk cabang olahraga angkat besi. Setelah berjuang dan memperoleh medali emas dalam cabang olahraga angkat besi di Olimpiade Paris, Rizky Juniansah kembali ke rumahnya di Serang, Banten. Sebelum tiba di rumah, Rizky diarak keliling kota. Warga yang antusias menyambut kedatangan Rizky dan berdiri di sepanjang jalan yang dilewati arak-arakan. Ya, alhamdulillah sambutan dari warga Komplek RSPMda sangat-sangat meriah dan sangat-sangat patut diapresiasi dan dibanggakan, karena memang ini adalah penyambutan yang luar biasa menurut saya. Sesampai saya di Indonesia dan sampai di kota Serang ini, di Banten, saya diarak-arak besar oleh kota Serang, dan terutamanya Komplek RSPMda yang diterima dengan baik, diterima dengan meriah, dengan apapun itu. Terima kasih kepada Bapak kita, Pak Haridoyo, yang telah mengondisikan ini semua dengan semaksimal mungkin. Terima kasih kepada Kota Serang, dan terima kasih juga kepada Komplek RSPMda terutamanya.
Sebuah truk kontainer terbakar usai menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Raya Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Diduga sopir mabuk minuman keras hingga kecelakaan terjadi dan menyebabkan seorang pengendara motor tewas di lokasi. Dalam rekaman video amatir terlihat sebuah kendaraan truk kontainer terbakar di Jalan Raya Cikande Asem, Kabupaten Serang, Banten. Truk terbakar saat berupaya kabur usai menabrak dua pengendara sepeda motor yang melaju dari arah Serang menuju Tangerang. Satu pengendara motor sebelumnya tersangkut di kolong truk dan terseret sejauh 800 meter hingga mengakibatkan pemotor Tarmuzi tewas. Sementara percikan api yang disebabkan gesekan dengan badan jalan mengakibatkan truk kontainer terbakar. Kecelakaan lalu lintas terjadi lantaran sopir truk mengantuk akibat pengaruh alkohol hingga tak mampu menguasai laju truk kendaraan. Bakarnya di Ambon, terus terseret. Motornya? Iya. Kalau orangnya? Ambon. Terus mobilnya kebakar? Kebakar udah. Di mana kebakarnya? Habis. Oh, dibakar sini. Usai kabur, polisi berhasil mengamankan sopir truk kontainer. Namun petugas masih belum dapat memintai keterangan karena sang sopir masih dalam pengaruh alkohol. Kini kasus kecelakaan tersebut masih ditangani petugas Satlantas Unit Polsek Cikande. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 11 kg sabu senilai miliaran rupiah disita dari sebuah mobil dalam sebuah penyergapan di kawasan Grogol di Jakarta Barat. Dua pria diduga jaringan sabu internasional berhasil diringkus. Petugas gabungan Satres Narkoba Polres Jakarta Barat dan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menghadang sebuah mobil yang diduga dibawa oleh kurir narkoba di Grogol, Jakarta Barat. Polisi langsung menggeledah mobil. Saat pintu mobil mewah ini dibongkar, ternyata polisi menemukan sabu yang beratnya hingga 11 kg atau senilai belasan miliar rupiah. Sabu dibungkus plastik dan dikemas dengan kemasan teh untuk mengelabui petugas. Polisi langsung menangkap dua orang dan membawa barang bukti ke Mapolres Jakarta Barat. Dua orang pelaku berinisial M, 23 tahun sebagai kurir, dan pelaku berinisial A berusia 31 tahun sebagai perantara dari bandar narkoba jaringan ASEAN. Pelaku juga mengaku sudah 6 kali menyelundupkan sabu dalam jumlah banyak ke ibu kota. Merupakan wilayah luar negeri tentunya, tetapi masih di wilayah ASEAN. Dan juga untuk kualitas dari psikotropika ini di kualitas yang cukup baik, sehingga memang barang ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi, sehingga itu yang menyebabkan para pelaku ini mau mengedarkannya. Polisi masih memburu orang-orang di balik pelaku yang dipastikan jaringan sabu internasional. Sementara para pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup sesuai Undang-Undang Narkotika. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda bercadar menyerang dan melempari dua sekolah SMA negeri menggunakan batu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Belum diketahui motif penyerangan tersebut, namun pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Penyerangan dua sekolah dalam waktu yang bersamaan, yakni SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Dua pemuda bercadar yang tiba menggunakan sepeda motor langsung melempari sekolah menggunakan batu. Akibat penyerangan tersebut, kaca jendela di beberapa ruangan kelas di SMA Negeri 8 Makassar pecah dan rusak hingga berserakan di lantai. Tidak hanya merusak fasilitas sekolah, satu mobil warga yang terparkir di pinggir jalan juga rusak pada bagian kaca depan yang terkena lemparan batu. Hingga kini belum diketahui motif dari penyerangan dua SMA negeri yang bertetangga tersebut. Kalau runutannya itu terjadinya jam 3.45 sampai jam 4 subuh. Itu ruang apa saja yang kena? Ruangan yang kena sebenarnya ada banyak, ada ruangan guru dari jendela semua kan. Ruangan guru, ruangan kepsek, TU sama dua kelas 10 yang ruang di depan, barisan di depan. Sama barisan di belakang, cuma barisan di belakang cuma kita dapatkan batu-batunya saja, sudah diangkut tadi sama kepolisian.
Pasca penyerangan tersebut, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan normal. Sementara pihak sekolah sudah melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuspin, iNews melaporkan. Seorang perampok berkaos Polantas menggasak uang puluhan juta dari kasir agen bank di Pelalawan, Riau. Pelaku mengancam 2 karyawan agen bank tersebut dengan senjata tajam. Aksi perampokan di toko agen Briling di Jalan Seminai, Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau ini terekam kamera pengawas. Sebelum beraksi, pelaku yang menggunakan helm, kaos atlantas, dan celana coklat ini mondar-mandir di dalam toko sejak pukul 6:30 malam. Saat ditanya kasir, pelaku mengaku akan menarik uang tunai sebanyak 50 juta rupiah. Melihat pelaku seperti polisi, kedua kasir yakin dan menghubungi pemilik toko meminta tambahan dana karena di toko hanya tersedia 20 juta. Setelah 1 jam, dana sudah terkumpul 50 juta. Namun pelaku tidak juga menarik uang tersebut dengan alasan tengah menunggu transfer dana dari temannya. Namun saat jam 8:30 malam, tiba-tiba pelaku mengancam kedua kasir menggunakan senjata tajam dan merampok uang sebanyak 70.600.000 rupiah yang masih terbungkus plastik hitam. Pelaku kemudian kabur menggunakan sepeda motor. Ini sudah dilaporkan juga ke Polres Pelalawan, yaitu di unit Satreskrim Polres Pelalawan, dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Kerugian dari informasi dari korban itu ada sekitar 70 juta. Kini kasus ditangani Satuan Reskrim Polres Pelalawan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viralnya Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban, sebagai tersangka. Diduga akan melarikan diri ke wilayah Jawa Timur. Akhirnya polisi berhasil menangkap Armor di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Pasca viralnya video Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador, suami korban, sebagai tersangka. Saya ingin mengaktif, saya tidak perlu Armor diamankan petugas Satreskrim dan Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Bogor Selasa malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan saat akan melarikan diri ke wilayah Surabaya. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti berupa rekaman CCTV yang dipasang oleh korban, flash disk dan screenshot media sosial tentang tindakan kekerasan dan ancaman pelaku pada korban. Akibat perilakunya, Armor akan dijerat pasal berlapis. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara HTG ini dengan pasal berlapis. 1 adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT, pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah 1/3. Saat ini korban beserta ketiga anaknya masih dalam pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK.
Keenam terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum keenam terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya keenam terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan keenam terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 2 mobil dan 2 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan raya tol Surabaya-Mojokerto, kilometer 723 di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir jalan tol sehingga menghalangi pandangan para pengemudi. Inilah video amatir yang merekam kepulan asap tebal menghalangi pemandangan pengemudi di ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto kilometer 723 di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wuringin, Anom, Kabupaten Gresik. Akibatnya 2 unit mobil penumpang dan 1 unit truk box terlibat kecelakaan beruntun dan saling bertabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan sebanyak 5 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 menderita luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan medis, semua korban kini telah diperbolehkan pulang. Kanit Gakumdu Satlantas Polres Gresik, Ibda Asoko mengatakan pembakaran lahan di pinggir tol menyebabkan terhalangnya pandangan pengemudi, sehingga mereka terlibat kecelakaan beruntun. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi itu, karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban luka ringan 4 orang, dan kemarin berdasarkan observasi dari rumah sakit sudah bisa dinyatakan pulang ke rumah masing-masing. Terkait musibah kecelakaan beruntun tersebut, kepolisian mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitar ruas jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Jelang upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, para anggota Paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Pasalnya ada 18 Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab tidak menggunakannya ketika pengukuhan di IKN Selasa kemarin. Pengukuhan Paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara tengah menjadi sorotan. Pasalnya tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Padahal saat latihan, para Paskibraka tersebut mengenakan jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun angkat bicara. BPIP menyatakan tidak ada pemaksaan terhadap para Paskibraka untuk melepas jilbab saat pengukuhan tersebut. Para calon Paskibraka sebelumnya telah secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. BPIP juga memastikan Paskibraka putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada. Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di IKN. 18 Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab terlihat tidak mengenakannya saat pengukuhan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.
Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian Paskibraka tahun ini, di mana tidak ada pilihan khusus bagi anggota Paskibraka yang berhijab. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara mengenai kisru penggunaan jilbab oleh Paskibraka. Heru Budi memastikan Paskibraka Putri yang bertugas saat upacara HUT ke-79 RI boleh mengenakan jilbab. Dalam pengukuhan 42 anggota Paskibraka oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, dari puluhan anggota Paskibraka yang dikukuhkan, sejumlah anggota Paskibraka wanita tetap mengenakan jilbab. Heru Budi Hartono menegaskan untuk anggota Paskibraka Putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab. Heru Budi juga menyebut anggota Paskibraka Putri yang beragama Islam yang bertugas di IKN boleh mengenakan jilbab saat bertugas di perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kalau saat pengukuhan saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi. Mbak Galuh ya. Anda kembali menyaksikan iNews Siang, kali ini bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, berpura-pura menjadi polwan berpangkat Inspektur 1, seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diringkus polisi. Pelaku mengaku jadi polwan gadungan agar disegani warga sekitar. Aparat Satreskrim Polres Polewali Mandar meringkus seorang perempuan berinisial MD, warga Kecamatan Tapango yang mengaku sebagai anggota polisi. Usai digeledah, petugas turut menyita seragam polwan lengkap dengan pangkat. Pelaku langsung ditangkap ke Mapolres Polman guna proses hukum lebih lanjut. Aksi pelaku terbongkar setelah warga curiga dengan pelaku yang mengaku anggota polwan bertugas di Mabes Polri. Pelaku mengaku beraksi dengan tujuan untuk disegani warga sekitar dan juga sejumlah pedagang yang menjadi saingannya. Motifnya itu dia untuk sementara ya, namun masih dalam pendalaman. Nah, bahwa dia mengaku diri sebagai polwan, ini ada kekhawatiran dari dia, ketakutan usahanya disaingi, sehingga dia mengaku diri sebagai polwan dengan harapan orang yang mau bersaing usaha dengan dia itu mengurungkan niatnya. Polisi masih mendalami kasus. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam pasal tentang penggunaan tanda kehormatan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kematian ganjil tahanan di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Terungkap fakta baru, pemirsa, sebelum tewas korban ini sempat mengatakan dirinya terancam dan meminta dikirimi uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Kematian ganjil tahanan yang bernama Irokmin, 22 tahun, di dalam sel rutan kelas 1 Pakjo Palembang beberapa hari lalu masih menyisakan pertanyaan bagi keluarga. Kasus tersebut menambah deretan panjang kasus kematian penghuni rutan dan lapas di Sumsel yang meninggal di dalam rumah tahanan. Rusnawati, ibu Irokmin, menangis histeris. Dirinya tak menyangka anaknya bisa tewas namun dengan tubuh penuh luka dan mulut mengeluarkan busa. Menurutnya, sebelum tewas, anaknya sempat menelpon dan mengatakan bahwa dirinya terancam hingga meminta dikirim uang untuk pindah ke kamar sel isolasi. Keluar darahnya? Keluar darahnya di belakang, di mulut. Berbuih mulutnya, bibir berbuih. Di sininya biru. Sininya biru galop, Pak. Aku tak senang, aku tak terima kematian anak aku ini dibunuh. Mamanya kirim aku duit. Untuk apa, nak? Untuk aku keluar dari karantina, nak beli kamar. Cepat, Mak, dia kata kirim aku. Aku ni aku terancam, Mak. Kini, sambil menunggu hasil otopsi, pihak keluarga akan berencana melaporkan ke pihak kepolisian. Sementara itu, menurut dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, hingga saat ini belum bisa mengambil kesimpulan karena masih menunggu hasil visum dan otopsi keluar. Sementara kini jasad Irokmin telah dimakamkan pihak keluarga.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sungguh tega seorang ayah di Banyuasin, Sumatera Selatan menjabuli putri kembarnya selama belasan tahun. Korban dijabuli sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 20 tahun dan tak berdaya lantaran diancam. Ayah bejat berinisial SNS ini ditangkap Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan di Banyuasin. Dia dilaporkan mencabuli 2 putri kandungnya yang kembar selama belasan tahun. Polisi menyita barang bukti sebilah parang yang pernah digunakan pelaku mengancam anaknya, serta sejumlah pakaian milik korban. Pencabulan ini berlangsung sejak 2012 hingga terungkap di tahun ini. Selama 12 tahun, pelaku memaksa anaknya melayani nafsu bejatnya dan korban tidak berdaya lantaran mendapat ancaman. Kasus ini terungkap saat adanya keributan antara pelaku dengan istrinya. Kedua korban berusaha melerai dan membela sang ibu hingga akhirnya muncul pengakuan dari korban. Melakukannya semenjak tahun 2012 sampai dengan terungkap di tahun 2024, kurang lebih 12 tahun terhadap kedua orang putri kembarnya. Jadi dari mulai berumur 9 tahun di kelas 3 SD atau sekolah dasar sampai dengan saat ini berumur 20 tahun. Untuk kondisi apakah sudah pernah hamil atau belum, sampai saat ini hasil pemeriksaan belum ya Bu ya? Belum, karena dalam melakukan hubungan ini tersangka mempunyai cara-cara tersendiri sehingga tidak hamil ya. Polisi sudah melakukan pendampingan psikologis terhadap kedua korban. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Selatan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan personel TNI Polri menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter di atas ketinggian Bukit Uwaikupa, Kota Bandar Lampung. Kirap bendera merah putih ini digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Kota Bandar Lampung. Ratusan personil TNI dan Polri dari Kodim 0410 dan Polresta Bandar Lampung menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter dari kaki bukit menuju puncak kawasan wisata Uwaikupa, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan wujud semangat kebangsaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun, serta menunjukkan sinergitas serta kekompakan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia, serta memotivasi masyarakat dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Kibaran bendera 79 meter, ini gabungan dari kita dengan teman-teman dari Kodim dalam rangka untuk yang pertama membangkitkan semangat kebangsaan kita yang pada bulan Agustus ini memperingati hari ulang tahun ke-79 tahun Indonesia Merdeka. Yang kedua ada sinergitas kekompakan kita dalam rangka menjaga NKRI, menjaga keamanan di wilayah Bandar Lampung ini. Hari ini juga kita ajak adik-adik tadi dari anak-anak SD untuk ikut menyemarakan sekaligus juga menanamkan rasa kebangsaan kepada adik-adik sebagai generasi penerus kita. Kirap bendera merah putih sepanjang 79 meter ini juga memiliki makna sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia. Seluruh masyarakat diharapkan dapat terus mengingat perjuangan para tokoh proklamator dan pahlawan daerah yang turut memperjuangkan kemerdekaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Produsen ban terkemuka di dunia mengeluarkan produk baru untuk merespon pasar SUV yang saat ini sangat berkembang di Indonesia. Produk ini memiliki keunggulan dari produk sebelumnya di kondisi on-road dan off-road. Lagi dengan menggunakan kendaraan ini. Wow, ini lebih dekat ini.
Bridgestone Indonesia memberi kesempatan jurnalis dari berbagai media massa untuk merasakan performa produk ban terbaru mereka, Dweller AT002. Ban terbaru dari Bridgestone ini disematkan pada sejumlah mobil jenis SUV. Ban Bridgestone Dweller AT002 memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya dari segi desain, performa di lintasan kering dan basah, dan juga usia pakai yang lebih panjang dari produk sebelumnya. Kita improve pattern design, di mana dari desainnya lebih sangat agresif dibandingkan dengan produk sebelumnya. Lalu yang kedua juga excellent wet and dry, di mana ban ini sangat baik dalam kondisi jalan yang basah dan juga yang kering. Lalu yang ketiga juga improve mileage, di mana dalam produk kita AT002 ini 35% lebih baik dibandingkan dengan produk kita sebelumnya. Bridgestone Dweller AT002 diluncurkan untuk merespon pasar SUV yang saat ini sangat berkembang di Indonesia. Ditujukan untuk trek on-road dan off-road, Dweller AT002 hadir dengan desain tapak heksagonal yang inovatif, sehingga mampu menghasilkan traksi dan pengereman yang optimal di berbagai kondisi permukaan jalan. Desain grooves yang baru juga dapat membuang lumpur dan kerikil guna meningkatkan traksi serta menjaga ban tetap bersih saat kembali ke permukaan aspal. Ban Bridgestone Dweller AT002 tersedia dalam 15 ukuran dari 4 kategori rim, sehingga cocok untuk berbagai jenis kendaraan SUV serta double cabin yang beredar di Indonesia. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PD Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam keterangannya, PDIP telah pastikan mengusung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara melawan Bobi Nasution. Selain Sumatera Utara, ada 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan atau yang telah diumumkan. Namun hingga kini PDIP belum mengumumkan calonnya di kota-kota besar Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut ada pihak yang ingin mengambil partainya. Sebelumnya Megawati berencana untuk melepas jabatan Ketua Umum agar bisa memiliki banyak waktu luang bersama keluarganya. Umur 77, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ay gawat. Gile. Ah, wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no. Iya makanya manis-manis aja sama saya.
Lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Nah. Keren nggak? Nih mau 17 Agustus lo, gua jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya. Gile. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Sementara itu ditunjuk sebagai PLT Ketum Golkar, Agus Gumiwang menyatakan tidak akan maju sebagai Ketua Umum pada Munas Golkar mendatang. Pernyataan ini semakin menguatkan sinyal jika posisi Ketua Umum Golkar akan diisi oleh Bahlil Lahadalia. Agus Gumiwang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketum Golkar pada rapat pleno yang berlangsung tadi malam. Agus menggantikan posisi Erlangga Hartarto untuk sementara sampai musyawarah nasional partai berlambang beringin ini terlaksana pada 20 Agustus 2024 mendatang. Agus Gumiwang sejatinya merupakan salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi ketua umum partai, namun dirinya mengaku tidak akan mencalonkan diri. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Selain Agus Gumiwang, sosok Bahlil Lahadalia menjadi kandidat kuat lainnya. Bahkan Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan saat ini 34 DPD Provinsi sepakat mendukung Bahlil sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Pernyataan gamblang Agus Gumiwang untuk tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar seakan memberi jalan mulus bagi Bahlil Lahadalia mengisi posisi yang ditinggalkan Erlangga Hartarto. Tim Liputan iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Badan Amil Zakat Nasional menggelar Malam Solidaritas untuk Palestina di At-Taqwa Hall Center, Jakarta Selatan. Kegiatan ini untuk mendukung dan membantu perjuangan rakyat Palestina yang diisi dengan kegiatan diskusi, lelang amal, donasi, serta peluncuran buku Our Heart Speak. Di Malam Solidaritas ini terkumpul donasi 830 juta rupiah lebih yang akan disalurkan untuk membantu Palestina mengatasi krisis kemanusiaan akibat agresi Israel. Tadi ada satu item terjual, jaket yang saya pakai karya Ciki Fauzi terjual 150 juta. Tapi tadi seluruh jumlah sumbangannya masih terus bertambah, terakhir dicek 800-an juta, tapi terus bertambah karena banyak yang ikut melalui pembayaran QRIS dan juga melakukan pembayaran melalui online. Ini adalah acara yang digagas oleh Pak Sandiaga Uno yang luar biasa dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan gagasan beliau ini tidak hanya pada malam hari ini, tapi dimulai dari Run for Palestine tadi pagi. Malam Solidaritas Palestina ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, para pengusaha Indonesia, serta tokoh yang berkontribusi sebagai donatur serta peserta lelang amal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Tri Julianti, iNews melaporkan.